students. Yeah, how are you today? Good. I'm pretty well, thank you. So first, I will gonna check your presents. Oke, Kadek Satya Dewi, Komang Atlian Astiti, Niputu Trisna Ayudia, Made Laksman Artawan, Wayan Gede Ariana. Okay, good. Everyone is present today. So, do you know me, guys? Anybody know my name? Okay, no. So, because this is my first class, this is my first meeting in this class. I'm sorry. I want to make a quick and short introduction. Hello everyone, my name is Nenhat Purina Reskian. You can call me Miss Ina or teacher. I very like it if my students call me with teacher. So you can call me ma'am, Miss Ina, or you can call me teacher. And I'm here to replace your teacher as temporary teacher, or as PPL teacher. I was born in Tanjung, January 1999. Not Lombok. Is anybody here from not Lombok? Okay, raise your hand. I think it's enough for my profile. Any question? No? Okay. So before we start the class, I think it's better for me to use. I want to speak dual language or bilingual, dua bahasa, because this is my first class and you still don't really understand with my class. I want to speak with dual language or bilingual. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai kelas, before I start the class, I will start my material. I want to tell you about something. Saya ingin memberikan sesuatu kepada kalian. Di sini, siapa yang mau menjadi dokter? Angkat tangannya. Oh iya, banyak ya. Yang mau jadi guru? Ada nggak yang mau jadi guru? Angkat tangannya kalau ada yang mau jadi guru. Wih, banyak. Ada 2, 3, 4. Oke, yang mau jadi polisi nih. Yang cowok-cowok pasti suka banget dengan polisi. Is anybody want to be a policeman? Wih, banyak banget. Apalagi yang menjadi tentara. Oh, banyak kan. Adik-adik, kita boleh bermimpi seperti itu. Bermimpi menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi bidan, dan sebagainya. Itu tidak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Tapi yang kita harus ketahui adalah cara atau jalan kita menuju mimpi kita. Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Katanya orang nih, aku baca. Kakak baca di sebuah berita atau sebuah, ya bahasa kerennya sekarang feed Instagram lah ya. Ada 5 cara yang bisa kita gunakan untuk mencapai mimpi kita, adik-adik. Anybody know? Please raise your hand and tell me. Kalau nggak ada yang tahu, nanti kakak jelaskan. Jadi dari 5 tahun dari sekarang, adik-adik, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengubah hidup kita. Pertama, itu dari buku yang kita baca. What kind of book that you read right now? Itu bisa mengubah hidup kita deh. Kalau sekarang kita suka baca buku komik, misalnya ya, bisa baca novel. 5 tahun ke depan, siapa yang tahu kita bisa menjadi penulis? Siapa yang tahu kita bisa menjadi seorang seniman komika? Siapa yang tahu? Karena dari buku-buku itu, ahli ini mengatakan bahwa itulah yang akan membentuk kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pertemanan kalian atau teman-teman kalian, your friends. Why? This is so because karena teman adalah orang yang membuat kita itu sukses dan tidak sukses. Ada 2 tipe teman, teman. Ada tipe teman yang baik dan ada tipe teman yang menjatuhkan. Kita tinggal memilih. Kita ingin berteman dengan orang yang baik atau teman yang buruk. Kayak misalnya nih ya, kamu punya teman dan kamu punya usaha nih.
Kalian pernah nggak dimintain begini, harga temen lah gitu, harga temen. Nah, orang yang sudah seperti itu sudah kelihatan orang yang tidak bisa membuat temannya sukses, adik-adik. Karena apa? Baru dikit-dikit kita usaha udah minta harga teman, dikit-dikit udah minta diskonan. Kapan berkembangnya usaha kita, begitu kan? Itu kenapa untuk menentukan kita sukses atau tidak sukses adalah bagaimana cara kita memilih teman. Pilihlah teman-teman yang membuat kamu you're positive and your mind is positive. Kalian itu bisa menjadi berkembang. Yang ketiga apa, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, pasti ya, habit. Apa itu habit? Kebiasaan. Kenapa kebiasaan? Karena ya sudah jelaskan, kebiasaan baik akan membawa hal yang baik, dan kebiasaan yang buruk membuat hal itu kita menjadi orang yang kurang sukses. Kalau kamu rajin ya udah hasilnya rajin, kalau kamu malas-malasan ya sudah hasilnya malas-malasan, seperti itu. Ya, ini sangat vital. Yang keempat apa? Ada yang tahu nggak? Yang keempat itu adalah makanan. Siapa yang nyangka ya, kok makanan kak? What is food? What kind of food that you eat right now is membuat mencerminkan kamu akan di 5 tahun yang akan datang. If you read it, consume a good food, something kind like healthy food, kalian akan sehat terus kan? You will be healthy. But bagaimana kalau kalian makan yang tidak baik? Kalian itu misalnya kayak junk food, such like junk food atau KFC, McDonald's, hamburger, pizza, dan itu tuh terus kayak makanan-makanan yang kalian lihat setiap hari di Instagram, di YouTube. Kalau kalian terus makan makanan seperti itu ada di 5 tahun ke depan, there's a lot of diseases that you got it. There will be a lot diseases. Banyak banget penyakit yang akan kalian dapatkan. Dan makanan itu, ada orang yang mengatakan makanan adalah cerminan dari diri kalian. Kalau kalian makannya baik, kalian berarti orang yang pintar menjaga diri, orang yang sehat, positively. Sebaliknya, vice versa, if you are consume or something like is not good, like junk food, such like that, kamu akan menjadi orang yang lemas, tidak produktif, malas-malasan, seperti itu. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Yang terakhir ini sangat mempengaruhi kalau menurut saya, adalah percakapan kita sehari-hari. Our conversation in our daily life. Kenapa adik-adik? Kalau sekarang kalian, dari sekarang, since you SMA ya, ini SMA ya, kalian SMA kan? Kelas 1 SMA. Dari kelas 1 SMA ini adik-adik, kalau kalian sudah percakapannya hanya tentang melulu soal about love, relationship, kemudian kalian berbicara tentang orang yang gak baik, ya sudah 5 tahun ke depan sudah kita tahu kalian tidak mempunyai pikiran dan pemikiran yang luas, itu sudah tidak ada. Pikirannya hanya terbatas soal itu melulu, tidak ada pemikiran baru. There's no new fresh idea from your mind, and that's become a really bad for you. Jadi adik-adik, dari 5 hal di atas, kakak pengen kalian itu merenungkan. I want to you realize that 5 hal itu sangat penting untuk menentukannya. Kalau kalian mau tinggal milih aja, kalau kalian mau mengikuti ya sudah bagus, kalau kalian mau mengabaikan ya sudah silahkan. Mungkin kalian punya cara atau pemikiran kalian sendiri untuk mencapai target kalian, ya boleh silahkan. Tapi itulah sesuatu yang kakak bisa kayak sampaikan kepada kalian, semoga dia bermanfaat kan. Untuk ini sebagai aja ya teman adik-adik, sebagai bahan sharing. Kenapa sharing? Karena mungkin ada yang salah dari omongan kakak. Kalian bisa ambil yang positifnya aja, yang buruk-buruknya kalian bisa filter atau kalian bisa saring. You can, this depend on you. Bagaimana cara kalian? Oke, back to our material. Udah ya, sudah cukup motivationnya hari ini. Kita lanjut ke material kita. Material kita selanjutnya adalah adik-adik, offering and responding help. This is our material. So I want to explain you what is offering, what is responding. Yeah, help everyone is know.
about help. Semua tahu semua tahu apa itu help. Help adalah, ada yang tahu kan? Bantuan, bener, bantuan tuh ada yang tahu tuh tadi. Bantuan, jadi ini adalah bantuan, permintaan bantuan. Offering apa? Offering menawarkan dan merespon permintaan bantuan. Jadi kakak akan mau catatin dulu penjelasan anuannya ya, definisinya dari offering ya. Dan semuanya bisa baca ya. Jadi adik-adik, so what is offering and help? Offering and help, which states that we provide assistance to someone. Usually, the offering for help sentence start with capital actually in the form of can, will, shall, should, and so on. So, apa itu offering and help? Penawaran bantuan adalah kita diminta untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Biasanya kalimat menawarkan bantuan dimulai dengan kalimat auxiliary verb can, will, shall, should, and so on. For example, ada yang tahu nggak contohnya? Satu aja. Nggak ada yang tahu ya? Okay. This is commonly expression that someone use when they want to offering something. Kalau mereka ingin menawarkan bantuan kepada orang, pasti kita akan bilang gini. Can I help you? Benar nggak? Pasti kita bilang gitu. Atau can I help you, sir? Can I help you, miss? Atau kita kalau politely kita bilang kalau sama teman ya, salah ya. Oh bukan, saya lupa ya guys. Adik-adik, saya lupa. Oh ya, kita bisa menggunakan kata ini. This is bukan this ya. Those sentence or this expression is menunjukkan offering and help. For example, can I help you, sir, ma'am, or teacher? Can I help you, teacher? Or need some help? This is commonly we use for our friends, for partners,
digunakan untuk orang yang kita sudah kayak seumuran gitu loh adik-adik. Jadi need some help? Yes, please. This is example. Jadi kalian sudah tahu kan sekarang apa itu menawarkan bantuan. Seperti ini. Kalimatnya bisa digunakan pakai can. Can I help you? Will I help you, or shall I help you? Something like that. Jadi saya akan menuliskan beberapa contoh ya adik-adik. Contoh dari formal dan informal ya. Ini kan sudah ya. Kita hapus. Nah, nanti kita catat ini dia sama kok. Ya. Oke, anak-anak, adik-adik, this is udah kalian lihat kan, ada formal dan informal. Jadi, formal itu adalah cara menyampaikan kita secara baku, dan informal adalah cara menyampaikan ekspresi offering dan help itu secara tidak baku. Apa perbedaannya, Kak? Teacher, apa perbedaannya? Jadi, formal itu kita biasa gunakan untuk ke orang-orang yang lebih kita tuakan atau orang-orang yang kita hormati seperti partner bisnis, kemudian bapak ibu guru, bapak ibu di rumah. Sedangkan informal way itu biasa kita gunakan with our partner or friends, teman-teman kita. You can use this or this also. Kalau kalian mau pakai ini ke teman juga boleh, tapi ini ke sini nggak boleh. Dari informal ke orang yang formal kita nggak boleh pakai, karena itulah aturannya. Bagaimana kita berbicara itu mempunyai sopan santun atau etika, benar. Jadi ya adik-adik, kita bisa lihat kalau informal, can I help you? Let me help you? Or would you like any help? Or kita bisa bilang, are you looking for something? Misalnya kelihatan bingung ya, seseorang misalnya di jalan kamu bule nih, kamu ketemu bule. In Indonesia we say bule. For example, you can like, are you looking for something, or do you need any help? Bisa boleh kita bilang kayak gitu. Bilang kayak gini ya. Do you need any help? Kayak gitu kamu bisa bilang gini, do you need any help? Is there anything I can do for you? Ini tapi biasanya digunakan ketika kalian itu ada di hotel ya, resepsionis. Good morning sir, is there anything I can do for you? Boleh kayak begitu. Dan informal, kamu cukup bilang kayak gini, biar bisa gaul ya ke teman-teman itu. Jangan cuma katakan ya, can I help you aja, tapi kamu bisa menggunakan kalimat ini. Jadi, need some help? Hey yo bro, need some help? Or kayak, here, I'll do it for you. Kamu ingin ada teman kesusahan dan kamu bisa bilang, here, I'll do it for you. Mari saya bantu. Atau wanna hand? Butuh bantuan? Need some help? Kamu butuh bantuan? Seperti itu ya. Ini cara-cara menawarkan. Dan kakak akan sekarang saya akan memberikan cara untuk bagaimana responding. Apa itu respond? Responding sudah kita tahu ya, feedback. Responding itu feedback anak-anak. Feedback
bisa tidak, tergantung dengan kalian ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi di sini ada beberapa ekspresi yang biasa kita gunakan untuk respon help, permintaan bantuan dari orang. Kita bisa bilang kalau kalian mau, you can say that yes please, thank you. Was a polite expression ya, ekspresi yang sopan. Yes please, ada please dan thank you. Always say thank you for every bantuan yang orang kasih ke kita. Terus kalian bisa bilang yes please, that would be lovely. Ini artinya, oh terima kasih, itu kamu sangat baik sekali, ini sangat baik. Terus kamu bisa bilang yes please, thank you. Iya, terima kasih, kayak gitu. Kamu butuh bantuan? Iya, terima kasih. Kalau kamu mau bilang no, kalau kalian mau bilang no, cukup katakan begini aja sih, singkat padat jelas ya, jangan bertele-tele atau menggunakan bahasa yang rumit. Kalian cuma cukup bilang no, thank you. Or you can say misalnya ya, do you need any help? I don't think so, thank you. Ini menolak secara halus juga, saya kurang paham, ini menolak secara halus. I don't think so, thank you. Saya rasa tidak, terima kasih. Seperti itu. Itu adik-adik, ngerti kan? Sekarang sudah paham bagaimana offering secara offering and help secara formal, informal, kemudian bagaimana cara menolaknya, cara untuk menerimanya, atau cara kita menerima bantuan, merespon dengan cara yang baik dan benar. Jadi kalian bisa lihat kembali ke buku kalian. Di buku kalian sudah ada juga beberapa contohnya. Kakak cuma menjelaskannya beberapa. Dan ini kalau mau contoh lain bisa ya. Kalau kalian mau contoh lain bisa juga. Kalian bisa bilang thanks atau thank you. Thank you very much. Kalian pasti bisa bilang itu. Kalau kalian mau bilang juga bilang sure, thanks. Kan ada kan? Buku kalian sudah ada kan? Ya, seperti ini cara meresponnya. Okay. Are you get it the point, guys? Do you understand? Is anybody question? Ada pertanyaan nggak tentang material kakak di depan? Kalau kalian masih bingung, masih nggak tahu apa pertanyaannya, apa penjelasannya, you can ask me some question about this material, ya. Kalau nggak ada, if no there question, I want to give you some. I want to all make a group consist. Saya mau kalian itu semua sekarang membuat grup yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nanti saya akan berikan kertas, kemudian jawab soal-soal di sana. Dengar ya? Semua sudah buat grup dulu. Buat grup. Dah ini mana? Ini grup 1. Ya, ini grup berapa? Grup 2. Itu grup berapa? Grup 3. Ini grup berapa? Grup 4. Oke, udah ada 4 grup ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ingat kelompoknya. Sekarang siapkan selembar kertas dan saya akan membacakan pertanyaan, nanti kalian jawab. Bentuk soalnya itu kalian bekerja secara kelompok, kemudian buatlah sebuah simple dialog. Nomor 1 ya. Please make one simple dialogue with your group. About offering and responding help. Udah ya. Number 2, choose one of the topic below. Udah. Kayak tanda strip gitu. Tanda strip kayak begini. Ini namanya tanda strip anak-anak. Kayak strip itu. Udah. Kayak yang ini tuh. Udah kan? Daily activity. Nah. Strip kedua, hotel service. 3, airport. 4, restaurant. Okay, I'll give you 5 minutes
Enough? Cukup apa enggak? I give you 5 minutes to finish the assignment, and then I will ask you to present that your dialogue and practice with your member of group in the class. Understand? You understand ya? Kalian sekarang bikin kelompok, kemudian nanti setelah 15 menit kakak akan meminta kalian untuk maju ke depan untuk mempraktikkan dialog yang kalian sudah buat bersama teman-teman. Oke, you can start right now. Kalian boleh mulai sekarang. Oke, time's up. Udah waktunya habis ya. Tadi kan kita sudah bentuk berapa kelompok tadi? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, dari yang keempat grup ini, is there any volunteer? Siapa yang mau maju duluan? Kalau nggak ada yang mau maju duluan, kakak tunjuk. Oke, coba grup 4. Grupnya siapa? Wayan Gede, Ariana. Iya, Wayan Gede, Ariana. Maju, silahkan maju Wayan Gede. Dan teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong sama temennya. Ya, terima kasih. Wah, tepuk tangan dulu lagi buat temennya lagi sekali. Ya, bagus sekali ya. Tadi dari presenter kita Wayan Gede Ariana dan kawan-kawannya sudah mempresentasikan sebuah simple dialog about offering and help. Sekarang karena waktunya sudah mau habis adik-adik, I will do quick a summary for our lesson today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Offering and help and responding help. Bagaimana tadi caranya merespon bantuan dari seseorang atau offering help? Kalian bilang yes please, thank you. Kalau sekarang kalian mau menawarkan bantuan atau offering help, bagaimana caranya? May I help you? Ya, apa lagi? Can I help you? Do you anything? Do you need some help? Ya, udah. Saya rasa adik-adik semua sudah mengerti bagaimana cara menawarkan dan merespon suatu bantuan, offering and help, some help. Saya harap ini kalian tetap praktekkan di rumah, praktekkan ini dimanapun, karena minggu depan materi ini masih akan saya tanyakan adik-adik. Jadi jangan belajarnya sampai sini aja, nanti sampai rumah kalian harus dipelajari lagi, buka lagi bukunya, karena minggu depan saya akan nanyakan tentang materi ini lagi. Okay, and before I end it, I will say thank you very much for your attention. I hope you still continue this lesson until you're going to your home, and see you next week. Goodbye.